Setelah 9 bulan hamil, Ratu melahirkan sebuah keong putih. Saat melihat keong itu, dia tidak bisa percaya pada matanya. Ini apa? Ratu merasa ini bukan anaknya. Dia sedih banget sehingga dia mau menghancurkan keong itu. Namun seorang bidan telah memeluk keong. Bidan itu membawa keong itu dan melaporkan kepada raja. Raja tidak bisa percaya pada matanya saat lihat keong. Gimana hal ini bisa terjadi? Keong ini pasti bukan anak raja. Dia menyuruh bidan membuang keong. Namun bidan itu telah mengembalikan keong kepada ratu. Meskipun ratu tidak tahu keong itu apa. Inilah hal yang dia melahirkan. Jadi ratu masih memeluknya. Dia sakit hati banget. Para pejabat berpikir keong itulah hal yang tidak beruntung. Keong itu akan menyebabkan bencana di negeri. Jadi wajib membuang keong itu. Namun raja tidak kejam. Salah satu selir merasa inilah kesempatan yang baik. Dia saran raja. Akhirnya, karena tekanan, raja memutuskan untuk membuang keong. Namun ratu tidak setuju. Tidak mempunyai tenaga. Bahkan selir sering membuat masalah. Raja memutuskan untuk mengusir ratu dan keong. Selir telah mencapai tujuannya. Dia diam-diam menggunakan uang itu untuk menyuap 3 pengawal untuk membunuh ratu. Agar hindari ratu kembali. Pada pagi hari selanjutnya, ratu berpakaian orang normal dan meninggalkan istana. Selir itu berpura-pura sakit hati saat ratu pergi. Sebenarnya, dia senang banget. Pelayan itu tidak ingin meninggalkan ratu. Namun dia tidak bisa melawan perintah. Akhirnya, ratu naik perahu dan meninggalkan istana. Tidak lama setelah itu, para pengawal memaksa ratu turun perahu. Mereka telah menyiap sejak lama. Setelah mengantar ratu ke tempat tidak ada orang, mereka akan segera membunuhnya. Ratu tahu dia tidak ada cara pun. Jadi dia patut duduk secara diam. Namun pengawal tidak bisa membunuhnya. Dia coba beberapa kali namun masih tidak bisa. Dia menyuruh pengawal yang berkumis coba. Dia angkat pedangnya. Namun dia dikendali untuk tidak bisa bergerak. Kepala pengawal melihat para stafnya bodoh banget sehingga dia memutus untuk melakukan sendiri. Kepala pengawal baru aja angkat senjatanya. Keong itu segera bersinar. Dia tidak bisa bergerak. Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini. Sehingga mereka segera melari. Setelah melepaskan diri, ratu memeluk keong dan duduk di bawah pohon. Saat itu, selir telah melahirkan seorang putri. Posisinya dalam istana semakin tinggi. Ratu membawa keong pergi ke hutan. Dia makan buah-buahan. Setelah beberapa hari, ratu bertemu dengan sepasangan tua. Mereka telah membantu ratu, biarkan dia tinggal bersama. Pria tua tanya kenapa ratu membawa sebuah keong. Ratu jawab itulah anaknya. Pria tua terkejut banget. Karena dia belum pernah melihat hal seperti ini. Ratu memeluk keong secara sakit hati. Inilah anak yang dia telah hamil 9 bulan 10 hari. Ratu tidak tahu anaknya telah berbentuk manusia. Dia sedang berada di dalam keong. Sang Tong bermain dengan siput dongeng setiap hari. Mereka menjadi teman dekat. Mereka melihat ratu kurang senang. Sehingga mereka memutuskan untuk membantunya. Hari itu, ratu sedang memberi makan kepada keong. Sang Tong di dalam keong. Diam-diam melihat kesedihan ibunya. Sang Tong disentuh hati. Saat ratu bekerja, Sang Tong dan siput masak nasi. Dan menyiapkan buah-buahan. Ketika ratu dan pasangan tua pulang, makanan telah siap. Keong berada di samping buah-buahan. Hal ini membuat mereka terkejut banget. Hal apa sedang terjadi? Agar cari tahu tentang hal ini. Hari itu, ketika mereka keluar untuk bekerja, ratu telah pulang rumah. Dia menemui anak imut sedang membersihkan rumah. Ratu melari ke sana dan memeluk Sang Tong. Ratu senang banget. Dia segera memeluk anaknya. Saat ini, ratu ingat keong di kamar. Karena tidak mau anaknya kembali ke keong lagi, dia menggunakan tongkat untuk memecahkan keong itu. Sang Tong menangis dan minta ibunya jangan melakukan hal itu. Itulah tempat Sang Tong dilahir. Ratu minta Sang Tong jangan sedih. Aku akan menjagamu dengan baik di masa depan. Sang Tong patuh banget. Pasangan tua juga menyukainya. Ratu menangis karena bahagia. Setelah banyak penderitaan,
Akhirnya, Sang Tong telah muncul. Selir dan para pengawal mencari ratu. Mereka melihat ratu sedang duduk di samping satu anak. Mereka segera melaporkan kepada Selir. Setelah diberitahu, Selir menyuruh mereka membunuh Sang Tong. Ratu mengajar Sang Tong dengan baik hati. Sang Tong pintar banget. Kalau ibunya sedih, dia akan menenangkan. Hari itu, ratu dan pasangan tua keluar agar menjual sayur. Hanya Sang Tong di rumah. Kepala pengawal muncul. Dia melihat Sang Tong sedang bermain dengan orang tanah. Dia mau membawa Sang Tong secara cepat. Sang Tong telah melawan namun tidak bisa lepaskan diri.